Kasus pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya atau THR kembali menjadi sorotan. Tren pengaduan yang terus meningkat setiap tahun dinilai sebagai rapor merah perlindungan kesejahteraan buruh di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sedikitnya 452 laporan terkait THR yang dibayarkan terlambat. Selain itu, terdapat 485 laporan pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan laporan THR yang sama sekali tidak dibayarkan nyaris menyentuh angka 1.500 kasus. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menegaskan, pembayaran THR merupakan kewajiban pengusaha yang diatur dalam regulasi dan tidak boleh diabaikan. Ia meminta pemerintah memperketat pengawasan serta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar. Senada anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyatakan hak pekerja atas THR harus dipenuhi tepat waktu, terutama menjelang hari raya ketika kebutuhan ekonomi meningkat. Menurutnya, keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran sangat memberatkan pekerja dan keluarganya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh mendorong Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat sistem pengaduan serta memastikan tindak lanjut atas setiap laporan yang masuk. Komisi 9 DPR RI menegaskan, pembayaran THR bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bentuk perlindungan hak dasar pekerja yang harus dipenuhi secara penuh dan tepat waktu. Menjadi masalah ini kan yang swasta. Karena banyak perusahaan yang kadang-kadang lambat merespon hal-hal seperti ini. Padahal seharusnya kalau mau lancar, perusahaan itu setiap bulan harus menganggarkan dana untuk THR itu agar pada saat hari raya tiba, Natal tiba itu nggak kelabakan gitu. Nggak kemudian nyari dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Ya kan harusnya sudah ada. Karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari biaya operasional perusahaan. Ini mereka bisa melakukan langsung turun ke bawah, atau yang dari bawah ini masyarakat atau asosiasi pekerja ini proaktif untuk melakukan pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja bahwa perusahaan ini, perusahaan ABC ini belum mencairkan THR. Nah, ini persoalannya kalau ada perusahaan yang ternyata belum sanggup memberikan THR, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Apakah ada relaksasi ataukah membantu melakukan pinjaman atau seperti apa? Nah, itu yang harus duduk bareng. Pemda, Pemprov harus mengantisipasi Satgas THR-nya harus diaktifkan. Perusahaan-perusahaan dulu yang mungkin mangkir, sekarang dikomunikasikan. Kalau perlu diberikan sanksi. Dan yang berikan sanksi itu pemerintah daerah. Kemenaker tidak memiliki ruang yang cukup untuk memberikan sanksi. Karena itu saya kira butuh komunikasi yang baik antara pemberi kerja dan pemerintah daerah agar hak-hak THR dipenuhi. Nah, saya berharap pemerintah pusat Kemenaker merubah peraturan Permenakernya karena kan di sana tertulis 7 hari sebelum hari raya THR diberikan. Kalau bisa 14 hari, jangan 7 hari. Karena tahun 2026 ini ada cuti bersama. Kalau 7 hari, mereka sudah pada libur, harga-harga sudah pada naik. Kalau ada masalah nggak bisa dikerjakan. Jadi saya kira pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memperhatikan itu.